Para pasis, pada hari ini kita akan membahas mesin penggerak utama yang digerakkan oleh turbin gas. Pada pertemuan ke-6, yaitu prosedur pengoperasian turbin gas di kapal atau gas turbine operation, prosedur on ship. Bidang studi ATT 2. Tujuan pengoperasian yaitu menjalankan turbin gas sesuai standar keselamatan, memastikan kinerja optimal dan efisiensi tinggi, mencegah kerusakan akibat prosedur yang salah, memenuhi persyaratan teknis dan regulasi. Persiapan sebelum startup, pemeriksaan visual yaitu kebocoran minyak, bahan bakar, atau sistem pendingin. Cek level fluida, yaitu pelumas, bahan bakar, dan pendingin. Pemeriksaan instrumen, yaitu tekanan, suhu, indikator, alarm. Periksa sistem pendingin dan pelumasan. Pastikan area sekitar aman dan bebas hambatan. Prosedur startup. Mode restart, yaitu pastikan semua switch dan valve dalam posisi awal. Prime lubricating system atau jalankan pompa pelumas sebelum start. Ignition sequence, yaitu aktifkan sistem starter dan pengapian. Fuel ignition, yaitu buka aliran bahan bakar secara bertahap. Monitoring, yaitu perhatikan putaran, suhu, dan tekanan. Kita bisa lihat di gambar setelah di start ruangan bakar akan terjadi pembakaran dan menggerakkan sudut turbin untuk menggerakkan atau daya dorong thrust pada sub propeller. Prosedur pengoperasian turbin gas recheck dilakukan dengan memutar turbin seperempat lingkaran dalam waktu 1 menit secara terus-menerus selama 10 hingga 10 jam untuk mendistribusikan massa rotor, meratakan pelumasan pada bearing dan urna shaft, serta mencegah terjadinya pembengkokan. Rubbing check atau pemutaran turbin gas sampai 1350 rpm, kemudian dimatikan. Prosedur yang harus mengoperasikan turbin gas sebagai langkah awal. Yang ketiga, cracking setelah turbin gas dimatikan dan rubbing check. Kemudian turbin gas diputar 1200 rpm yang dilakukan selama 5 menit hingga 10 menit. Hal ini dilakukan untuk membersihkan turbin gas dan kompresor dari debu dan kotoran. Fuel gas leak check. Putaran turbin dinaikkan kembali sampai 1850.
Keenam, flame detector check. Putaran turbin diputar sampai 2000 rpm. Kemudian spark plug dinyalakan, maka saat itu proses pembakaran mulai terjadi. Overtrip test. Apabila diberikan penembangan fuel gas, maka otomatis putaran turbin gas meningkat hingga mencapai batas yang telah ditentukan. Peak load untuk yaitu setelah itu turbin gas di start hingga mencapai putaran 5100 rpm. Kemudian turbin gas diberi beban secara bertahap hingga mencapai nilai mendekati maksimum. Kemudian beban diturunkan setahap hingga mencapai batas yang diinginkan. Operasi normal. Pertahankan load sesuai kapasitas desain. Monitor suhu exhaust dan tekanan inlet. Periksa getaran dan suara abnormal. Catat parameter penting di lock sheet. Pastikan sistem pendingin dan pelumas bekerja baik. Prosedur shutdown. Pertama, kurangi beban secara bertahap. Kedua, tutup aliran bahan bakar perlahan. Ketiga, biarkan turbin berputar ideal untuk pendinginan. Kelima, matikan ignition system. 5. Stop lubrication pump setelah turbin berhenti. Keamanan operasi. Gunakan APD, yaitu alat pelindung diri. Jangan melewati batas suhu dan tekanan yang diizinkan. Ikuti instruksi manual pabrik. Saya ulangi, ikuti instruksi manual pabrikan. Segera hentikan operasi jika ada alarm kritis. Perawatan setelah operasi. Cek kondisi pelumas dan pendingin. Kita lihat pada gambar beberapa yang kita harus lihat, yaitu pembakaran, cooling, kemudian transition phase, dan kita lihat sistem pendinginnya, kompresor, discharge air, untuk mendinginkan sistem pembakaran. Perawatan setelah operasi. Bersihkan filter udara dan bahan bakar. Jadi kita lihat filternya harus dibersihkan setelah operasi. Jadi setelah operasi langsung dibuka dan dibersihkan. Perawatan setelah operasi, periksa adanya kebocoran. Kita bisa lihat dari turbin gas itu, kalau ada kebocoran, bisa kita lihat dari ada labirin situ, dari sistem pelumasan, sistem pendinginan, bisa kelihatan jika ada kebocoran. Perawatan setelah operasi. Catat hasil pemeriksaan di buku. Perawatan pemberian turbin bisa kita lihat ada beberapa yang terlihat di situ. Jadi bertahap untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan turbin. Demikianlah apa yang bisa sampaikan pada pertemuan ke-6, yaitu pemeriksaan dan perawatan turbin gas di atas kapal. Diharapkan para pasis dapat
mempelajari lebih mendalam agar nanti apabila naik ke kapal, khususnya kapal turbin gas, sudah memahami dan sudah bisa mengoperasikan turbin gas. Terima kasih. Selamat berlayar. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.